kalau di dalam hubungan tiba-tiba dia menghilang, nggak ada kabar, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba hilang, ya pasti itu setiap cewek pasti terluka, wah sakit hati gitu ya. Atau mungkin dia lagi tiba-tiba perasaannya menghilang sama kamu, atau tiba-tiba dia nggak cocok sama kamu nih, lalu tiba-tiba dia menghilang begitu aja. Menurut saya sebagai seorang cewek itu nggak gentle. Hai guys, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat populer sepanjang masa. Apa itu? Tentunya cinta, C-I-N-T-A. Ya, saya Arya beserta teman saya Gloria. Kita akan memperkenalkan dua pasangan ini yang sangat luar biasa. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu nih. Halo, nama saya Ardi, suami dari istri yang cantik di sebelah saya ini. Kalau saya Dewi, suami dari suami yang ganteng ini. Suami. Oke. Istri dari yang ganteng. Saya adalah saya jadi malu. Perkenalkan, saya Dewi, saya istri dari suami yang ganteng ini. Oke. Yap, oke. Nah, jadi hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai cinta lebih dalam bersama dengan pasangan yang ada di samping saya. Let's talk about love now. Ketika misalnya kalian ketemu itu ya, goal awalnya kalian itu menikah tuh rencananya umur berapa sih, dan rencananya juga punya anak tuh berapa? Kalau saya secara pribadi awalnya pengen nikah usia 25. Kalau anak 2. Kalau aku sih pengennya memang mau menikah umur 25 atau 26. Anak planning awalnya 3, tapi sekarang sudah dikasih 2 anak, jadi cukup 2 anak aja. Oke. Nah, kalau nikahnya udah sesuai sama target atau enggak nih? Pastinya enggak. Kalau saya pas nikah usia 30. Jadi melesetnya 5, cukup panjang sih, tapi ya itu berat. Tuhan tahu yang terbaik. Oke. Kalau saya tepat waktu. Tuhan menjawab sesuai dengan doa saya. Oke, kalau gitu bisa cerita dong awal pertama kali Ko Ardi dan Cece ketemu itu waktu di mana dan bagaimana? Kalau kita ketemunya di tahun 2013 nih ya. 2013 pada waktu sekolah Paul and Barnabas, sekolah misi. Ya waktu itu kita baru pertama ketemu, kenal waktu orientasi di hari pertama, gitulah. Oke. Nah, pertanyaan buat Cece Dewi nih. Apa yang membuat Cece bisa tertarik kepada Ko Ardi nih? Emang first impressionnya nih ngelihat Ko Ardi waktu itu gimana? Apa yang menarik, apa yang spesial memang ya? Waktu itu ngelihat dia, ya awal pertama lihat dia itu, oh cowok ini beda nih, gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda. Apa bedanya? Karena dia waktu itu tuh yang sangat menarik. Ya dia itu cukup helpful bukan ke 1-2 cewek atau orang tertentu. Ya waktu itu sih dia tuh bantuin ngangkat tas semua teman-teman seasrama ya. Jadi waktu itu juga kayaknya beda nih. Ya disitulah saya merasa kayaknya tipe gue deh. Gitulah. Oke, nggak capek gue ngangkat tas gitu. Yang pasti punya pengalaman sebelumnya. Saya kuli bangunan gitu. Atau waktu itu sebenarnya memang tujuannya caper kok? Enggak sih, enggak ada. Memang ya waktu mulai semakin dewasa lah ya. Ngomong dewasa kok enggak enak juga ya. Ya belajar tuh jadi cowok yang gentle aja sih. Karena kan cowok gentle tuh mahal. Wow. Denger ya. Cowok idaman yang ada di sana. Luar biasa. Tolong didengarkan. Oke, kalau dari Ko Ardi sendiri, waktu pertama kali first impression ketemu C Dewi, gimana kok dari Koko sendiri? Kalau boleh jujur ini tidak ada manipulasi di dalamnya. Ya awalnya biasa karena memang waktu datang sekolah misi itu di Paul and Barnabas, awalnya memang tidak fokus untuk cari pacar atau ya pasangan hidup lah boleh bilang begitu kan. Jadi benar-benar fokusnya itu untuk sekolah. Jadi bukan untuk cari pacar. Jadi waktu awal lihat ya di mata saya sih semua cewek yang ada wah sih. Ya biasa sih. Biasa banget. Istilahnya itu sekali mendayung 2 pulau terlampaui kayaknya ya kok ya. Itu setelah berjalan. Loh, tapi aku dulu juga bukan karena mau cari pacar atau cari pasangan hidup loh waktu sekolah misi itu. Ya karena tiba-tiba loh kok dia bersinar. Akhirnya oke juga ya kayak gitu loh. Dan tidak kebetulan nama saya itu Ardi Surya Matahari.
menyinari luar biasa sekali. Luar biasa. Oke kok ini nih pertanyaan yang banyak banget bagi cowok-cowok itu pengen banget sih nanya. Karena aku pribadi juga pengen belajar. Kita bagi cowok pengen PDKT nih ke cewek. Kalau dari Ko Ardi gimana sih caranya? Kalau dari saya secara pribadi gini, awalnya semua dimulai dari berteman sih. Jadi kalau dari awal kita udah mulai kayak tebar pesona dulu, terus kita mulai langsung tembak ya, orang kan juga takut gitu kan. Jadi mau nggak mau ya lebih enak, lebih natural lagi kalau semula dimulai dari pertemanan sih. Oh, kalau dari Ce Dewi gimana Ce? Ada nggak misalnya kita itu untuk PDKT mungkin untuk mungkin menanggapi si cowok kalau ada PDKT itu kayak gimana sih Ce? Untuk kita tuh ngeresponnya sebagai cewek supaya tetap kelihatan mahal gitu loh, cool gitu kan. Kalau ada cowok yang PDKT, cewek-cewek ya harus bersyukur. Wih ternyata kita menarik ya. Ya, puji Tuhan ada yang PDKT. Tapi juga jangan langsung langsung ngumbar semuanya, langsung kayak kasih semuanya, kasih harapan padahal kita juga belum tentu mau sama dia gitu. Jadi kalau ada yang mau PDKT ya nggak apa-apa, terima saja sebagai temen dulu gitu. Nggak usah langsung, kalau misalnya kita nggak tertarik sama dia ya nggak usah so anti gitu loh sama dia. Emangnya kita siapa sih? Kita kan juga manusia biasa gitu loh. Kalau kita nggak suka sama dia ya tetap kasihi dia, perlakukan dia seperti sesama kita, kan kata firman Tuhan, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri gitu. Jadi jangan terlalu cepat-cepat tuh baper. Ya, jangan cepet-cepet buat baper. Sudah mulai baper? Jangan dulu lah. No comment. Tolong berusaha lebih keras lah. Oke, nah kita juga udah dengerin banyak nih cerita mengenai gimana sih perjumpaannya mereka. Nah, hari ini kita langsung mau masuk ke segmen Kak, mau tanya dong. Yes, oke. Nah, jadi ini kita ada pegang beberapa pertanyaan C dan Ko dari banyak banget sebenarnya pertanyaan yang masuk ke kita gitu ya, ada sekitar 500. Cuma sorry banget buat semua teman-teman kalau memang kita nggak bisa jawab pertanyaan kalian semua. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama dulu nih. Sebenarnya sih lebih ke curahan hati kayaknya ya. Siap. Curahan hati dari seorang wanita yang curcol atau kayaknya curcol nih kayaknya dia, yang menjadi korban ghosting. Sedih nih, Sedih pasti banget, sedih. sedih banget gitu ya. Karena kan ghosting ini juga lagi happening banget nih di kalangan anak muda zaman sekarang ya, yang jadi korban ataupun jadi pelakunya ya, pelaku ghosting. Nah, jadi ceritanya dia ini saat PDKT ada si cowok tersebut gitu kan, suka ngeghostingin dia. Terus seringnya itu ngilang, tapi ngechatnya itu sesekali di malam aja. Nah itu gimana tuh menurut Cece sebagai wanita juga, responnya kita sebagai cewek menanggapi cowok yang ngeghostingin kita tuh gimana? Apakah kita terus berharap atau apa yang harus kita lakukan? Kalau kita dighostingin cowok gitu ya, ya udah jangan buru-buru menaruh hati sama cowok ini, karena kan kita masih belum punya komunikasi yang intens sama dia, kita belum terlalu kenal siapa dia, dan kita nggak ngerti dia ini ghosting kenapa. Apakah dia benar-benar sibuk, ada kerjaan, ada les, ada tambahan kegiatan yang lain, pelayanan dan lain sebagainya, kan kita nggak ngerti. Ataukah dia memang ya sengaja cuman mau PHP-in kita gitu loh. Kan ada tuh cowok-cowok yang tipe-tipe tebar-tebar pesona ya, siapa tahu dapet gitu kan. Nah makanya kalau ada cowok yang terbiasa ghostingin kita atau ada cowok yang ghostingin kita, ya udah biarin aja. Seiring berjalannya waktu kita akan kenal dia itu seperti apa dan kenapa dia seperti itu gitu. Jadi jangan buru-buru untuk menaruh hati dulu. Oke, kalau tadi kan dari fase PDKT ya. Kalau misalnya mereka berdua nih udah pacaran, tapi salah satu dari mereka, tapi kebanyakan cowok sih kayaknya, tiba-tiba tuh menghilang. Nah gimana sih kita sebagai cewek harus menanggapi? Kalau di dalam hubungan tiba-tiba dia menghilang, nggak ada kabar, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba hilang, ya pasti itu setiap cewek pasti terluka, sakit hati gitu ya. Tapi ya sudah, bukalah mata dan telinga kalian, inilah faktanya kalau cowokmu itu lagi menghilang gitu loh. Nah kalau ada cowok yang tiba-tiba menghilang, entah karena dia ada masalah pribadi, masalah sama keluarga atau orang tuanya misal, atau mungkin dia lagi tiba-tiba perasaannya menghilang sama kamu, atau tiba-tiba dia nggak cocok sama kamu nih, lalu tiba-tiba dia menghilang begitu aja, menurut saya sebagai seorang cewek itu nggak gentle.
lebih baik sih dikomunikasikan gitu loh. Sebagai cowok ya, jadi para cowok kalau tiba-tiba ada masalah atau ada gak cocok nih sama pasangan, ya lebih baik ngomong gitu loh. Ngomong lebih baik karena itu menunjukkan kejentalan kita. Lebih sopan juga. Kalau sebagai cewek, kalau sudah indikasinya ke sana nih ngilang-ngilang gak jelas, ya sudah, gak usah memberatkan perasaanmu. Ayo belajar lebih realistis. Lebih belajar lihat faktanya ini kayak begini. Nanti kalau dia menghilang, ghosting waktu kita udah menikah, nah gimana? Itu kan lebih berapi. Jadi mending sekarang kita cari kejelasannya. Ya mending ya di let go aja kali ya. Daripada nanti dipaksain begitu ya, dipaksain pada waktu masa pacaran saja kadang-kadang ada masalah udah menghilang. Bayangkan pada waktu nanti masuk dalam pernikahan, otomatis waktu dia ada masalah, kalau dia menghilang terus bagaimana? Paling nanti kalau sudah punya anak lagi, hilangnya iya kalau 1 hari, kalau 1 bulan menghilang, dan akhirnya tahu-tahu sudah ada pasangan yang lain. Jadi lebih baik dipertimbangkan. Dari kami sih lebih baik ya di let go di masa-masa masih pacaran. Berarti nih Kos, kalau misalnya entah yang lagi PDKT katain kita atau pacar kita tiba-tiba menghilang, itu lebih baik kita langsung menanyakan aja kepastiannya itu kayak gimana. Betul. Ya. Lebih baik begitu kan, karena kan sudah ada hubungan juga kan, sudah pacaran juga, jadi lebih baik ditanyakan kejelasannya. Jadi maksudnya bagaimana ke depannya, apakah kita mau tetap diteruskan hubungan ini, tapi tentunya juga ada komunikasi, ada kayak sama-sama perjanjian gitu ya. Jadi apakah nanti waktu tetap menjalin hubungan ini tidak melakukan hal itu kembali, tapi kalau akhirnya terulang kembali, saya rasa perlu dipertimbangkan. Nah, ngomongin tentang soal perasaan suka juga gitu ya, ini juga ada salah satu pertanyaan gitulah. Nah, jadi boleh nggak sih cewek itu mengungkapkan perasaan duluan gitu ke doi? Sebagai seorang wanita suka duluan itu nggak masalah, itu tidak dosa sama sekali gitu ya, itu natural. Tapi siapa ya? Ada yang di sini? kamu loh. Ya intinya kalau suka duluan itu nggak masalah, no problem gitu ya. Setiap cewek jangan merasa berdosa atau merasa kayak gimana ya, kayak ngerasa aduh kok gitu banget, kok kayaknya aku terlalu gimana. Enggak apa-apa kalau suka duluan, it's okay. Tapi jangan yang mengungkapkan duluan gitu. Karena lebih baik sebagai seorang wanita kita itu yang diperjuangkan daripada kita yang memperjuangkan. Betul. Jadi ya saya lihat sih, saya lihat dari istri saya yang sekarang ini kan. Jadi waktu tadi sempat di awal kan. Dong kok nggak mungkin yang kanan. Oh iya. Gak ada yang akan datang kan kok. Cukup 1 daripada nanti saya pulang susah ini. Jadi istri kan tadi juga sempat sampaikan pada waktu awal sudah ada perasaan begitu. Tapi tertarik sudah ada rasa tertarik gitu ya. Jadi pada waktu ada rasa tertarik itu dia bukan orang yang mengumbar itu, tapi dia tetap cuma waktu dengar ceritanya gitu ya, dia cuma banyak berdoa, juga waktu bangun hubungan pun juga dia jagain itu sekalipun kelihatan. Nah, tetap maksudnya kayak aku secara pribadi waktu itu juga waktu WA, zaman dulu bukan WA sih, BBM ya. Ngechat itu seperlunya kalau aku butuh dia, kalau saya butuh dia gitu loh. Jadi kenapa? Supaya nggak gampang baper, supaya nggak akhirnya nggak jatuh ke ngejar-ngejar dia gitu loh. Nggak penting tiba-tiba kayak nggak ada yang penting nanya-nanya, oh kamu lagi ngapain? Kamu udah makan belum? Kamu lagi sakit ya? Kamu lagi gini? Enggak sih, cuman seperlunya waktu itu karena disuruh ada tugas ya itu yang tak chat. Butuh buku ya itu, selebihnya nggak ada tuh ya. Kayak ngomong-ngomong yang kayak sudah makan belum gitu ya, kamu lagi ngapain tuh nggak ada sih. Oke, kalau tadi kan dari segi si cewek nih. Nah, kok aku pribadi mau tanya nih. Pasti teman-teman yang ada di rumah juga pasti penasaran dong. Bagi kita seorang cowok gitu kan, mau deketin cewek. Nah, cara yang smooth untuk kita deketin itu gimana kok? Yang tadi pasti berteman ya dari awal kan. Kalau nggak kenal nggak mungkin kan. Yang tadi saya bilang juga, orang akan kaget, cewek akan kaget kan. Lu tahu cowok datang mendadak, aku suka kamu kan, bisa shock dia kan. Lalu yang tadi saya coba terapkan di dalam hidup saya secara pribadi, ya belajarlah jadi cowok yang gentle, sopan dengan wanita. Jadi juga contoh nih ya, kalau kita naik mobil sama-sama gitu kan, buka tutup pintu itu juga hal yang sederhana tapi itu pasti akan berkesan. Lalu pada waktu mulai muncul perasaan, tidak apa-apa ambil waktu untuk ungkapkan itu, tapi tetap ya kalau ada jembatan, kalau di tempatnya kita kan ada pemimpin rohani itu, bisa sharingkan kepada pemimpin rohani, itu lebih enak lagi. Jadi supaya pada waktu PDKT, waktu nembak pun ngobrol juga akan lebih enak, bisa dijembatani sama pemimpin kita.
Udah belajar ya? Dikit. Dipraktekkan hari ini ya. Boleh sih langsung praktek boleh. Ada yang mau? Oke. Teman saya lagi mau ngobrol diri. Oke, untuk ini nih kok. Kalau dari segi durasi waktu PDKT, kemudian kita pacaran dan sampai merit, kira-kira waktu yang tepat kalau menurut Koko dan Cece ini berapa tahun atau mungkin berapa bulan? Bisa jadi berapa hari juga sih, Bu? Dan bahkan juga ada yang sekarang juga dating aplikasi yang khusus Kristen, misalnya kayak gitu-gitu. Kebetulan aku hampir coba sih. Ya kelihatan sih. Nah ini menurut Koko dan Cece gimana sih menanggapi si dating apps ini? Boleh nggak sih kita yang mencari jodoh dari sana?